Aku Tuhan yang Maha Pengasih, dan sebelumnya tadi Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian wa anna adzabi, tapi setelah itu hati-hati. Aku pengasih bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ya, aku pengampun bagi orang yang di bulan Ramadan di antaranya memohon ampun kepada aku. Aku ampuni mereka karena aku Ghafaro, sumber pengampun, kata Allah. Tapi hati-hati, kata Allah. Kalau meneh bedegong ke Allah gitu ya. Nggak mau bertobat, nggak mau beristighfar, nggak mau taat. Ini yang berlaku nih, ayat 50-nya. Apa? Wa anna adzabi wal adzabul alim. Padahal sudah diampuni dosanya kan oleh. Kalau kita berapa ya? 15 kali merenya. Subuh 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus zuhur begitu juga. Nanti tarawih bisa ya gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tambah. Jadi 18 kali. Tapi kalau habis sholat doanya Allahumma lantas mantong, nah lantas jalan berbet langsung nggak sempat beristighfar kita sekali. Padahal Rasul itu mengajarkan kita beristighfar, memohon itu Rasul, panutan kita yang sudah dijamin maksum oleh Allah. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Kalau begitu Al-Fatihah itu kan, agar Allah mengampuni dosa wahai Muhammad, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang. Ada jamin. Rasul dijamin dosa tidak ampuni, masih beristighfar, memohon ampun, meraih ampunan Allah setiap hari 100 kali. Ya, aktsar min 70 marrah atau mi'ata marrah. Bapak rahimakumullah, ibu rahimakumullah, Allah Maha Pengampun, Ghaffar. Maka di bulan yang mulia ini berbanyak memohon ampun. Nah, lagi duduk ya, istighfar. Ya, mau tidur istighfar. Pada tidur ya. Mau di kendaraan juga istighfar, apa-apa, kapan saja, di mana saja. Karena ada ibadah yang tidak terikat dengan tempat, dengan waktu, kapan saja. Itu istighfar dan zikir ya, kapan saja. Dan ada ibadah yang terikat dengan waktu. Di sholat, ada waktunya kan. Puasa, ada waktunya. Tapi ada ibadah yang tidak terikat. Tidak terikat dengan tempat dan waktu. Di mana saja, kapan saja, berapa saja. Di antara itu dari memohon ampun kepada, berzikir kepada, tadabbur Al-Quran. Itu termasuk ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, kecuali tempat yang kotor ya, tidak boleh ya. Di mana itu? Di WC kali. Nah, di WC baca Quran kan apa ya? Dalam hati aja lah. Ingat kepada. Kemudian yang keempat, Bapak rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah kenapa kita meraih ampunan Allah? Karena Allah adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Dan kita diperintahkan berdoa dengan menyebut asma Allah. Lillahil asmaul husna fad'uhu, ya. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama yang sempurna, maka fad'uhu biha, ya, maka memohonlah, sebutlah, panggillah nama yang mulia itu dalam doamu, ya, dalam panggilanmu kepada Allah. Sebut ya nama yang mulia. Kalau kita sakit, sebut
Ya Syafi apa? Ya Syafi'u, ya Syafi'u. Kan begitu ya? Ya, yal bari'u, yal bari'u ya. Kalau kita ingin dapat rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq apa? Ya Razzaq. Kalau ingin dapat mobil Karimun, ini, oh ya, ya Karim, ya Karim, Karimuni, ya Karim. Nah, itu semuanya ada. Nah, kalau ingin kita dapat ampunan, ya Ghaffar, apa? Ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, yang ampunannya tak pernah terbatas pada hamba-hamba. Ini yang nomor 3 manfaatnya. Yang kelima, Bapak rahimakumullah, kenapa kita harus memperoleh ampunan Allah? Karena kita menyadari tidak akan kuat memasuki azab Allah, masuki api neraka. Sanu kuat dibelum ke korek api namanya. Ada korek api. Nah, 5 menit, nah ulah Pak. Api dunia aja udah panas Pak, betul Pak ya? Yang konon sudah dicuci surga, tidak murni lagi kan? Ini api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa batu? Enggak suluh itu? Coba ya, itu pertanyaannya. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Wattaqu itu fataku ya. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah engkau kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Bukan dari suluh Pak. Tahu suluh Pak? Bu, itu kan ada habisnya itu kan. Batu teh dibelem, dia tak, ya, terus hidup. Ya. Nah, itu bahan baku api neraka itu. Dimasukkan ke dalamnya kita. Naudzubillahi min. Di dunia aja nggak. Jangankan kita diseret ku ceuna, seret ku orai ge orang nyeri, tawon, lebah, gula, seret. Ini api neraka. Nah, kita nggak akan kuat. Berarti kalau kita buka Al-Ghasyiyah kan, Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai ayat 7. Wuduhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Seuneu anu ngagedag. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori' la yusminu wa la yughni min ju'. Narun hamiyah, api ngagedag. Kita nggak akan kuat ya masuk pada api neraka. Maka kita perlu ampunan Allah. Apa? Perlu ampunan Allah agar kita tidak masuk ke dalam siksa api neraka yang sangat dahsyat sekali. Bagaimana caranya tadi? Mari kita raih wasari'u ila magfiratim mir rabbik. Bersegeralah engkau untuk menggapai ampunan. Dalam surah Al-Hijr, apa? Al-Hijr ayat 49 dan 50. Di 2 ayat. Allah berfirman, Nabi, berikanlah kabar, hai Muhammad, ibadi, kepada hamba-hambaku, pada kita semua. Berikan kabar, beritahu mereka tentang apa? Ayat 49-nya tentang sifat Allah yang maha kasih. Nabi ibadi anal ghafurur rahim. Berikan kabar kepada hamba-hambaku, aku Allah, kata Al-Ghafur Ar-Rahim. Apa? Al-Ghafur Ar-Rahim. Aku Allah, Zat yang maha pengampun dan Zat yang maha pengasih.
Ayat berikutnya, wa anna azabi, wa anna sesungguhnya azabku wal azabul alim. Wal azabul, bukan alim. Ini beda juga, Pak. Beda tuh. Alim sama alim. Beda. Ya. Sesungguhnya azabku wal azabul alim. Yang apa tuh? Wal azabul alim. Sesungguhnya azabku sangat menyakitkan. Apa? Sangat menyakitkan. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Ustaz kita perlu ampunan Allah? Sampai Allah itu mengatakan wasari'u. Ya? Apa? Wasari'u, bersegera. Kompet bulan Ramadan gitu. Jangan disia-siakan. Waktu yang terbaik untuk bersegera. Kenapa? Ini. Karena kita menyadari tidak akan kuat masuk ke dalam azab Allah yang menyakitkan itu, Pak. Dengan kita mendapat ampunan Allah, kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita selamat dunia dan selamat akhir. Untuk itu bersegeralah untuk banyak beristighfar, bertobat, membersihkan diri kita dengan tentu nanti amalan-amalannya banyak ya. Apa saja sih amalan yang bisa mengundang maghfirah? Ini banyak ini. Jam genap. Pak guru kalinya. Nunggu harap Pak guru. Gitu gampang. Temen ayo umurnya. Itu kan beres. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kita perlu menggapai ampunan Allah? Karena kita tidak akan tahan masuk kepada azab Allah yang menyakitkan. Tadi saya gambarkan ya, bahan bakunya aja dari manusia dan batu, ya. Senena juga masih murni, nah gedak dan sebagainya. Bahkan saya baca di Zuratun Nasihin, nah ini, nah, apa-apa lah, pakai ibroh kan, itu proses penggodokan api neraka itu 3000 tahun. Au qadanar alfasana hatta ihmarrat kan ya. Digodog 1000 tahun tapi ka beureum warnana. Digodog deui 1000 tahun tapi ka hejo warnana. Ihdarat. Digodog 1000 tahun deui iswaddat ka zulmil lail. Tapi ka hideung eta warna seuneu neraka. Seperti pekat malam. Mati lampu, Pak. Ya. Ada lagunya mati lampu, Pak. Emang enak mati lampu, Pak? Nah, gitu. Sekarang sering mati lampu nggak, Pak? Jadi gitu. Taruh, Pak. Juga gitu. Tiba-tiba mati lampu. Malam. Gelap, Bapak rahimakumullah. Itu api neraka. Ya, digambarkan begitu. Hitamnya seperti malam yang gelap gulita. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah mengatakan kepada kita, kabarkan kepada hamba-hambaku. Begitu sampai disebut ibadi. Apa? Ibadi itu. Jarang-jarang gitu. Jarang-jarang Nabi ibadi kasih tahu hamba-hambaku kata Allah. Apa bukan? Al-Hijr ya. Benar kan? Al-Hijr ayat 49 dan 50. 49 ini gunakan kata ibadi. Itu menunjukkan welas asihna Allah ke orang. Sama dengan kita, ya bunaya, sini nak, kan begitu Pak. Kalau kita sayang anak kan, sini nak, ya Pak ya, hadiah gelis, hadiah bager, itu nggak Pak? Sama, ya ibadi, sama begitu artinya. Hei, jalma-jalma, ya, anu kara rasep, nu galelis, nu bara lager, gitu kira-kira gitulah. Kalau kita manggilkan gitu, soleh, bager, kan begitu Pak? Karena sayang. Pernah Bapak manggil anak, hei bader, kan gimana? Bader sia, ontohot sia. Jangan Pak, Bu, jangan begitu. Nggak boleh itu. Manggil anak ontohot ya. Komo, ya. Kebun binatang kalaluar. Namun anak monyet, sahabat anak, wah mereka. Nah, ya ibadi, wahai hambaku.
Ini ungkapan penuh kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Ya ibad, wahai hamba, ya anal ghafur, aku Tuhan yang maha pengasih, dan sebelumnya tadi al-ghafur, yaitu maha pengampun dan maha pengasih. Kemudian wa anna adzabi, tapi setelah itu hati-hati, aku pengasih bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ya, aku pengampun bagi orang yang di bulan Ramadan diantaranya memohon ampun kepada aku ampuni mereka karena aku Ghafar, sumber pengampun, kata Allah. Tapi hati-hati, kata Allah, kalau mana berdegong ke Allah gitu, nggak mau bertobat, mau beristighfar, nggak mau taat, ini yang berlaku nih ayat 50-nya. Apa? Wa anna adzabi wal azabul alim. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat menyakitkan, mengerikan. Apa? Mengerikan. Na'udzubillahi. Semoga kita dapat yang pertama itu al-ghafur ar-rahim, mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kenapa kita perlu maghfirah? Yang nomor berapa tuh, Pak? 6. Agar sensitif hati kita, sensitif jiwa kita terhadap kebaikan, terhadap kebenaran. Karena ada orang yang hatinya tidak sensitif kepada kebenaran. Apa tuh? Beku, apa beku? Keras hati. Ada hati yang lembut, ya, alin, layin. Ada yang al-qasi, apa qasi? Keras. Al-qalbul qasi, hati yang keras. Nah, kalau hati itu lembut, dia akan sensitif pada kebaikan. Diajak ngaji, hayu, itu lembut. Pokoknya mah hati kalau sudah sensitif, ya, sudah lembut, itu akan responsif terhadap kebaikan, kebenaran. Dinasehati, didangukeun, ya, diajak kebaikan, sergap cepat. Tapi kalau hati tidak sensitif, ini bahaya, gitu. Karena keras tadi kan. Dinasehati, ngarah, ngambek. Urusan sia teman, urusan aing. Sia-sia aing dah. Gitu. Hati-hati. Banyak orang ngajak kebaikan. Ayo berjamaah, urusan sia. Yang urusan aing, oh, begitu. Nah, ini hatinya karena keras. Hati harus lembut. Nah, bagaimana cara lembut? Memperbanyak apa tadi? Ampunan. Memperbanyak minta ampun sehingga mendapat ampunan dari Allah. Kalau orang mendapat ampunan dari Allah, hatinya akan lembut dan dia akan sensitif terhadap kebaikan dan kebenaran. Sehingga dia responnya cepat untuk berbuat baik kepada kebenaran dan kebaikan itu. Nanti dalam surah misalkan kita lihat surah At-Tahrim, ya, ayat 4. Intatuba ilallah, jika engkau berdua memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, faqad sogot qulubakuma. Faqad sogot, niscaya hatimu akan sensitif, akan peka, akan responsif terhadap kebenaran, terhadap kebaikan. Jadi mudah diajak kebaikan lah, ya. Mudah diajak kebaikan. Memang ada Ustadz orang yang susah diajak kebaikan. Ayah apa, Pak? Ayah. Ini hatinya. Ya. Ya, pernah para sahabat kan mendengar Nabi menyampaikan tentang hari kiamat, cerik sadayana. Tapi akhirnya terpisah cerik. Lapor kan Nabi, ya Rasul, aku ingin nangis tapi nggak bisa. Nah, ternyata itu faktor hati, ya, faktor hatinya tidak sensitif dengan kebenaran dan kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita perlu maghfirah Allah agar hati kita lembut sehingga kita bisa dengan mudah yang menerima kebenaran dan kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketujuh terakhirlah, ya,
Ini ada 9 ini juga ya. Belum lagi ini amalan yang akan mendatangkan magfirah. Ini belum. Ini ada 20 lagi. Kira anggas nah itu. Ya 9. Ini urgensinya dari 9 ya. Enaknya itu kalau kita kajian tematik gitu. Ini saya bawa kemarin mau dikasih kitab ini, teman saya kata Pak Ustadz nggak usah ini mas, saya udah punya ini. Fathur Rahman. Jadi kalau Bapak punya Fathur Rahman, Bapak buka aja tentang ayat Quran tentang magfirah. Sebenarnya ada nih magfirah, memang kerja lama ya. Kayak dicek di ayatnya ya, dicek di tafsirnya gitu kan, ya. Konteksnya gitu. Nah, itu caranya Pak. Ini cara untuk supaya kita bisa mengambil ayat-ayat tentang apa? Tentang syukur. Baca aja syakaro ini. Ada sini. Ya. Kalau magfirah dari kata gofaro. Nanti susah kalau kata magfirah dicari nggak ada. Dari gofa. Nanti gofaro itu ada ayat-ayatnya tuh. Ada ayat Al-Quran. Itu caranya apa ya? Metode untuk supaya kita mendapatkan tanda. Nah sama gitu, makanya loba Pak. Nah ini loba ayatnya di dia. Gimana? Bapak rahimakumullah, yang keberapa tadi? Yang terakhir ya. Yang ketujuh, jadi kalau kita ya, yang ketujuh itu adalah menghapuskan dosa ya, sehingga ia tidak ada dosa. Jadi kalau kita setiap saat itu beristighfar, bertobat, maka magfirah Allah akan turun kepada kita. Sehingga kita ini menjadi orang yang bersih. Tidak ada dosa dalam diri kita kan? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ada sebuah hadis, at-taibu minadz-dzanbi, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzanbala, seakan-akan dia tidak punya dosa. Nah itu ya, karena kalau taib ya, orang yang terus menerus memohon ampun kepada Allah sehingga magfirah Allah dia dapatkan, maka dia bersih dari dosa dan kesalahan. Karena taibnya tadi, karena dia bertobat yang tak pernah berhenti dari tobatnya kepada Allah. Ya, Bapak rahimakumullah, itu barangkali ya beberapa urgensi barangkali ya, urgensi daripada magfirah. Magfirah. Ini juga ada yang sebenarnya magfirah menghantarkan ke surga, gitu kan? Itu jelas ya. Yang ke-8 tuh, magfirah menghantarkan ke surga. Karena kata magfirah itu selalu beriringan dengan surga, Pak. Itu beriringan dengan surga. Tadi ya kan? Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin. Nah itu. Arduhas samawati. Ada lagi surah Al-Baqarah ayat 221. Itu didahulukan jannahnya baru magfirahnya. Ulaika yad'una ilal jannah wal magfirah. Nah, gitu kan? Mereka mengajakmu ke surga dan kepada ampunan. Selalu itu digandengkan tuh antara magfirah dengan surga. Artinya orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, nah itu sudah mendekati itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu digandengkan tuh magfirah dengan surga. Kalau sudah Allah berikan magfirah kepada kita, oh udah, itu tanda orang yang selamat, mendapatkan kemenangan di akhir. Makanya dalam surah tadi Ali Imran 133, Al-Baqarah ayat 221 dan surah Maryam ayat 60 ya. Ayat berapa? Ayat 60. Faulaika yadkhulunal jannah. Siapa mereka itu? Illa man taba. Illa man taba wa amana ya. Wa amila sholihah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, ulaika yadkhulunal jannah. Mereka masuk surga. Namun orang hayang ke surga, mari kita raih ampunan Allah Subhanahu agar Allah membersihkan diri kita sehingga layak mendapatkan tempat di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun ke surga selesai ngajinya ya. Ke surga kemana gaya tanya? Ke surga.
Mudah-mudahan kita sama-sama ya rombongan ke surga. Amin ya Allah ya Robbal. Ini saja barangkali kajian tentang magfirah ya. Ini apa namanya 10 kedua ya. Ampunan. Insya Allah nanti Ahad depan saya akan lanjutkan di berusaha saya Pak. Ini yang penting ini amalan-amalan yang mendatangkan magfirah. Magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sesuai dengan Quran dan sunnah ya. Dan tentu dengan ibrah para ulama sholih. Ini saja, semoga kita sehat lahir dan batin dan istiqomah Pak ya di dalam terus melaksanakan ibadah dan amal soleh dan ketika meninggal pun dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina